Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan uh, kuliah untuk epidemiologi analitik yang pertemuan sebelumnya sudah terkait epidemiologi deskriptif ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang epidemiologi analitik. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali tentang perbedaan antara epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Kalau deskriptif, seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh dosen pengampu sebelumnya, bahwa dia akan lebih ke arah penyebaran masalah kesehatan. Jadi lebih ke arah deskripsi, ke arah gambaran, untuk menjawab pertanyaan who, where, when. Jadi variabelnya, kalau kalian masih ingat ada variabel orang, tempat, dan waktu. Itu kalau deskriptif. Jadi pengamatan, tidak menganalisa. Sesuai dengan namanya aja. Kalian ingat-ingat namanya jadi describe, menggambarkan, deskriptif. Kalau analitik itu menganalisa atau menganalisis hubungan faktor-faktor penyebab dan terjadinya masalah kesehatan. Kemudian biasanya menjawab pertanyaan why, mengapa, bagaimana, kemudian bagaimana hubungan faktor X terhadap faktor yang lain atau penyebab, kemudian dengan akibat dan sebagainya. Kemudian untuk analisis faktor risiko. Nah, ini yang tadi ya, epidemiologi analitik merupakan studi EPID yang ditujukan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit dan mencari penyebab terjadinya variasi tinggi rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok individu. Nah, ini bedanya tadi sudah dijelaskan, kalau analitik bisa lebih ke arah correlation atau hubungan. Jadi kalau dan ada hipotesisnya. Jadi kalau deskriptif kita nggak ada hipotesis ya, jangan lupa. Karena dengan analitik kita mau mencari variabel, mau meneliti variabel apa terhadap apa, itu pasti kita sudah punya asumsi atau tebakan, yang itu namanya hipotesis ya, kemungkinan. Nah, ini tujuannya menjelaskan faktor-faktor risiko dan penyebab penyakit, memprediksi kejadian penyakit, kemudian memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian penyakit. Kalau terkait gizi juga permasalahan gizi misalnya. Nah, ini EPID analitik itu ada yang observasional dan eksperimental. Observasional seperti istilahnya observe, itu mengamati. Hanya mengamati saja. Walau bedanya dengan deskriptif, dua-duanya kita mengamati. Kalau deskriptif kita hanya menggambarkan saja, kalau analitik itu kita menganalisa. Kemudian di EPID analitik itu juga ada eksperimen. Bedanya apa dengan yang observasional? Kalau observasional kita hanya mengamati, kita nggak melakukan intervensi atau tindakan. Kalau di eksperimental itu biasanya kita ada intervensi, apa yang kita lakukan terhadap subjek penelitian, itu bedanya. Kemudian jenisnya ada studi cohort, ada studi kasus kontrol, ada studi cross-sectional. Kemudian eksperimental, ada uji klinik, ada uji komunitas. Oke, kita satu-satu bahas ya. Jadi untuk studi cohort gitu. Studi cohort itu intinya adalah kita mau melihat faktor-faktor risiko, kemudian kita lihat efeknya. Jadi arah dari penelitian ini adalah ke depan atau prospektif. Jadi seperti dijelaskan, studi desain cohort berdasarkan paparan atau exposure, kemudian diikuti selama periode tertentu, kemudian kita bisa melihat efek dari yang terpapar dan tidak terpapar itu kalau cohort ya. Oke, ini langkah-langkahnya mengidentifikasi faktor risiko dan efek, menetapkan subjek, ada populasi, kemudian ada kontrolnya ya. Ini juga yang membedakan dengan deskriptif. Kita tidak ada kelompok kontrol kalau yang di deskriptif.
Kemudian mengobservasi perkembangan subjek sampai batas waktu yang ditentukan, menganalisis dan membandingkan proporsi subjek yang mendapat efek positif. Nah ini ya, jadi dibandingkan setelah beberapa periode tertentu, kemudian kita bandingkan hasilnya. Contohnya yang paling, ini studi yang paling terkenal dari studi cohort yang membuktikan hubungan antara kanker paru dengan merokok. Jadi kanker paru adalah efeknya, merokok adalah resikonya. Oke, ciri-cirinya ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi berasal dari Romawi kuno yang berarti kelompok tentara yang berbaris maju ke depan. Karena sifat dari kohort ini memang ke depan. Jadi kita amati ke depan, kohort prospektif. Oke, ini kelebihannya adalah desain yang terbaik untuk menentukan insiden perjalanan penyakit. Jadi karena kita ikuti, itu kan dari faktor resiko kemudian efek kita ikuti terus. Jadi akan kita bisa melihat insiden perjalanan penyakit yang sangat valid. Desain terbaik dalam menerangkan dinamika hubungan antara faktor risiko dan efek. Dapat meneliti beberapa efek sekaligus. Karena misalnya kita mau meneliti efek rokok dengan kanker paru misalnya. Yang kita amati kan eksposurnya, orang yang merokok dan yang tidak merokok. Habis itu kita terus ikuti dua kelompok itu. Lalu kita cek yang kanker paru berapa, yang tidak kanker paru berapa. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada penyakit-penyakit lain yang bisa terdeteksi. Oh, ternyata ada kanker jenis lain yang terdeteksi di antara dua kelompok itu. Jadi yang dimaksud dengan bisa meneliti beberapa efek sekaligus. Oke, kemudian biasnya kecil. Bias itu kesalahan simpulan ya. Nanti kita bahas pada bias. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama. Nah ini dia. Ini yang paling keterbatasannya, apalagi untuk studi-studi yang kayak yang menempuh studi S1 itu kemungkinan nggak akan pernah ada studi cohort, karena studi cohort biasanya lama. Kita ikuti berapa tahun sesuai dengan perjalanan penyakit. Jadi dari orang merokok sampai kanker paru kan nggak mungkin dari merokok sekarang kemudian 2 bulan ke depan kanker paru kan nggak, harus bertahun-tahun gitu. Seberapa lama tergantung dari perjalanan penyakit itu, biasanya menimbulkan efek itu berapa lama gitu, berdasarkan dari referensi. Sarana dan biaya mahal, ya karena kita harus mengikuti sekian tahun, pasti butuh biaya dan sarana yang mahal. Rumit ya, lebih rumit dibandingkan yang lain. Kurang efisien, kemudian terancam drop out. Jadi karena lama, orang-orang atau subjek penelitian itu sangat rentan untuk bosan. Misalnya dia di tengah-tengah udah 2 tahun, kemudian saya mau menarik diri dari penelitian ini, nah atau meninggal, atau pindah, kemudian kita nggak bisa track gitu. Ya karena penelitiannya lama. Beda kalau penelitian yang hanya sekali, yang kayak cross sectional yang kita pada saat itu juga gitu, hanya berapa sebulan gitu, masih bisa terminimalisir. Tapi kalau waktu penelitiannya lama, ya ini hilangnya subjek penelitian itu sangat sangat khas untuk penelitian kohort. Jadi keterbatasannya ya bisa terjadi itu. Sedangkan subjek penelitian kan seperti kita tahu di etika penelitian boleh banget atau boleh nggak ada sanksi untuk bisa mengundurkan diri kapanpun dalam tahapan penelitian. Kemudian kekurangannya hanya dapat mengamati satu faktor penyebab atau paparan. Kayak tadi, merokok ya merokok aja, karena kita hanya punya dua kelompok. Kalau misalnya kita mau mengamati faktor risiko merokok ya kelompok yang merokok dan kelompok yang tidak merokok aja. Jadi memang hanya mengamati satu faktor risiko atau faktor penyebab, sedangkan efeknya yang bisa lebih dari satu. Nah, ini adalah diagram yang tadi, yang mungkin kalian pahami dulu aja lah konsepnya. Jadi ya, kalau cohort itu ada kelompok studi atau kasus, kemudian ada kelompok kontrol. Kelompok studi adalah yang ada paparan atau padanan. Misalnya tadi merokok, atau yang mempunyai perilaku tertentu atau mengkonsumsi menggunakan
pil KB, yang ini enggak gitu. Nanti dia tergantung, sangat tergantung dari apa yang mau kalian teliti. Nah, ini kelompok kontrol adalah yang tidak punya pajangan. Nah, ini hati-hati ketika menetapkan kelompok terpapar dan tidak terpapar ya. Kalau salah, nah ini bisa berubah ini apa? Berbeda hasilnya. Kemudian kita amati selama berapa tahun, kemudian ini yang kita lihat yang sakit berapa, yang nggak berapa. Jadi memang studi ini adalah desain sekarang, kemudian diikuti berapa lama, kemudian dilihat efeknya di waktu yang mendatang. Nah ini pahami dari diagram ini. Nah ini langkah-langkahnya. Kemudian ukuran analisisnya ada atribut risk dan relatif risk. Jadi kalau atribut risk, nah ini penjelasannya ya, selisih angka insidensi antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Jadi ini adalah contoh, nanti kalian bisa baca ya untuk yang ini untuk mengukur. Jadi setelah selesai, nah kita bisa melihat ukuran atau hasil dari studi cohort itu bisa dilihat dari resiko atribut gitu. Nah ini yang tadi dari misalnya 100 perokok berat, ada 5 yang menderita kanker paru. Besar resikonya 5/100 0,05. Kemudian dari 100 yang bukan perokok, ini adalah kelompok yang tidak terpapar. Ada 2 yang menderita CA paru. Besar resiko 2/100, 100 yang diamati 0,02. Terus kemudian ini resiko atributnya ya. Insidensi CA paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Nah, ini misalnya resiko atribut bermanfaat untuk memperkirakan resiko yang dapat dihindarkan bila atribut dianggap sebagai penyebab penyakit dihindarkan. Jadi, berapa sih yang bisa kita cegah? Nah, ini kalau kita mau penyuluhan atau apa, studi-studi ini sangat bermanfaat. Misalnya, kalau kalian nggak merokok, ada berapa persen kalian bisa mencegah kanker paru. Nah, gitu. Itu yang resiko atribut. Nah, ini contoh yang lain ya. Nanti kalian bisa lihat di slide yang saya unggah juga di Eldiru. Nah, ini resiko atribut penting diketahui penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat yang diperoleh bila faktor penyebab penyakit hindarkan. Itu yang tadi saya jelaskan. Menyusun rencana pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengetahui atribut. Nah, ini misalnya kita mau edukasi kepada masyarakat. Kita udah punya persentase pasti dari hasil penelitian itu. Kalau kalian menghindari konsumsi apa, kalian bisa mencegah penyakit ini sekian persen. Gitu. Jadi ada penelitian yang valid untuk bisa menjustifikasi dari untuk edukasi masyarakat. Kemudian ini resiko relatif. Selain atribut risk juga ada resiko relatif. Nah, ini yang tadi exposure adalah paparan, ini adalah penyakit. Tadi misalnya ini merokok, tidak merokok, kemudian ini kanker paru, ini tidak kanker paru. Ini adalah rumusnya ya, RR. Jadi menghitung rasio antara dua kelompok, yakni yang terpapar dan tidak terpapar. Membandingkan insidensi antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Nah ini misalnya dari 1000 perokok ada 90 menderita kanker prostat. 1000 bukan perokok, 30 menderita kanker prostat. Nah ini RR-nya bisa ada yang tadi kan sudah ada rumusnya. Misalnya ini diperoleh 3 RR-nya. Jadi simpulannya dari studi cohort ini, perokok mempunyai resiko menderita kanker prostat 3 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok gitu. Jadi kita bisa dari studi itu kita bisa menyampaikan informasi seperti itu. Nah, interpretasi tadi misalnya ini 3 ya, ini berarti lebih dari 1 sehingga dia merupakan faktor resiko. Kalau RR nanti hasilnya setelah ada studi, misalnya RR1 itu artinya faktor resiko itu netral, resiko terpapar dan tidak terpapar itu sama. Jadi bukan faktor resiko.
Tapi kalau RR-nya lebih dari satu, itu merupakan faktor risiko yang menyebabkan penyakit. Seperti tadi rokok dan kanker prostat. Kalau RR-nya kurang dari satu, itu justru mencegah penyakit. Jadi kalau misalnya faktor risikonya tuh konsumsi buah-buahan gitu atau apa yang positif gitu. Nanti ternyata ternyata bukan faktor risiko yang menyebabkan, tapi justru malah mencegah gitu. Itu bisa juga pada interpretasi studi ini. Nah, ini yang kita kedua adalah studi kasus kontrol. Studi kasus kontrol, intinya ya, nanti kalian bisa baca di slide, yang penting kalian pemahamannya aja. Kalau cohort adalah ke depan, dari paparan, yang terpapar, tidak terpapar, diikuti ke depan, ada efek apa enggak. Kalau kasus kontrol, kita mulainya dari kasusnya dulu. Ini kalian bisa bedakan apa ya, arahnya. Kalau arahnya cohort adalah ke depan atau prospektif. Kalau arahnya kasus kontrol itu adalah ke belakang atau retrospektif. Jadi bedanya, ini harus ini penting untuk kalian pahami ya. Bedanya kalau kasus kontrol, kalian itu berawal dari kasusnya dulu. Kalau kalian ingat tadi cohort adalah di faktor risikonya dulu. Kelompok yang kita teliti itu belum sakit. Belum tahu juga siapa yang mau akhirnya sakit, siapa yang enggak gitu. Tapi kalau kasus kontrol, kita pertama adalah menentukan orang yang sakit dulu. Dan kemudian ada kontrolnya adalah orang yang nggak sakit itu. Kemudian kita ke belakang untuk mencari tahu faktor risikonya. Jadi kayak gini, kenapa sih di antara dua kelompok kita ingin tahu orang yang sakit dengan orang yang nggak sakit, itu sebenarnya yang bikin orang sakit itu apa sih? Faktor risikonya apakah perilaku, konsumsi, atau apa gitu kan. Kalian bisa, misalnya stunting, kenapa sih kalian bisa misalnya anak yang stunting, kalian mau meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di mana gitu. Kalian awalnya adalah, oke, kita cari diagramnya ya, langsung aja di sini. Nah, di sini ada kasus. Jadi orang yang stunting, di sini kalian kumpulkan. Ada berapa misalnya, kalian ada rumusnya ya untuk kasus kontrol. Kemudian yang kontrol adalah yang sehat, yang tidak mengalami penyakit ini. Kemudian kita ke belakang arahnya ya untuk jadi karena kita sudah meneliti populasi yang sudah terkena penyakit, kita lihat faktor-faktor risiko, kita bisa memasukkan variabel-variabel tertentu yang kita duga, makanya ada hipotesis yang kita duga berhubungan. Apakah dia ASI eksklusif? Bagaimana konsumsi dari ibunya? Apakah pemeriksaannya ibu rutin? Tadi konsumsi sudah ya, ada konsumsi gizinya seperti apa, atau pengetahuan ibu gitu. Nah, ini kita bandingkan antara dua kelompok ini, sehingga nanti di analisisnya mana nih yang berhubungan dengan kejadian gitu. Jadi inti dari kasus kontrol itu. Jadi ini nanti bisa kalian baca ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah pemahaman konsepnya ini. Ini yang lebih enak untuk kalian belajar. Kayak yang tadi juga cohort skemanya juga kalian harus pelajari di skemanya. Kalau kalian paham lah ya untuk desain ini harus seperti apa. Nah, ini kriterianya, ada kriteria kasus, ada kriteria kontrol. Kriteria kasus adalah kelompok yang terkena penyakit, jadi harus ada definisinya. Jangan sampai stunting itu misalnya, stunting kan ada kriterianya. Kalau kita salah menetapkan, kita salah juga penelitiannya. Kemudian sumber populasi kasus itu bisa dapat dari rumah sakit atau dari masyarakat. Jadi datanya bisa dari rumah sakit atau misalnya dari rumah sakit kemudian kita track ke masyarakat. Kemudian kontrol adalah yang harus dipilih itu yang punya karakteristik yang hampir mirip dengan kasus. Dengan sorry ini. Dengan
Oke, sorry ini kayak hilang. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry tadi ada pop up. Nah, yang kontrol itu harus dari populasi yang sama dengan kasus. Jadi yang harus kita ingat bahwa kita mau membandingkan itu harus dengan pembanding yang sama. Bedanya yang ini sakit, yang ini enggak. Cuma ingin tahu bahwa kenapa sih yang ini sakit, yang ini enggak. Gitu. Jadi sumber populasi bisa tetangga, teman, atau bisa kita matchingkan misalnya dengan jenis kelamin yang sama atau kelompok umur yang sama. Jangan membandingkan kalau yang ini yang sakit anak-anak, yang satu dewasa. Ya enggak nggak pas gitu. Jadi kalian memilih kontrol juga harus hati-hati. Jadi memang dari kelompok yang sama paling gampang itu kalian matching. Matching itu mencocokkan ya jenis kelaminnya sama, kelompok umurnya sama. Jadi dari populasi yang sama, tapi yang satu sakit, yang satu enggak. Ini kelebihannya lebih murah, lebih cepat, kemudian dapat melihat hubungan sebab akibat. Sulit menentukan kontrol yang tepat. Tadi memang agak tricky ya untuk mencari kontrolnya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari rancangan kasus kontrol. Tidak dapat menentukan relative risk. Nah, ini yang tadi cohort memang kita bisa menentukan relative risk. Tapi di kasus kontrol kita adanya nanti OR atau odds ratio. Nah, ini yang namanya odds ratio. Nah, jadi ini analisis datanya merupakan yang hampir sama dengan cohort tadi, cohort relative risk. Kemudian kalau yang kasus kontrol adalah odds ratio atau OR. Nah, ini yang memang dari segi desain penelitian lebih bagus cohort. Tetapi kasus kontrol lebih banyak dipilih karena dia lebih cepat. Dari skripsi banyak yang mengambil kasus kontrol karena lebih cepat dan sangat visible untuk dilakukan tanpa harus menunggu penyakitnya terjadi dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi rumusnya ya. Ya, ini hampir sama tabelnya dengan yang tadi itu. Ini juga hampir sama, cuma ini memang odds ratio. OR sama dengan 1, OR aku lebih dari 1, OR kurang dari 1. Jadi istilahnya aja, kalau di cohort memang kita relative risk, kalau ini odds ratio. Nah, ini perkiraan saja. Jadi memang karena kita kan penyakit sudah terjadi, kemudian kita tarik ke belakang untuk melihat faktor-faktor risikonya. Kalau yang tadi cohort itu kita memang betul-betul melihat betul-betul melihat dari paparan sampai ke kejadian. Jadi yang dibandingkan bukan angka insidensi. Angka insidensi itu kan kasus baru yang tadi yang di cohort, tetapi paparan kalau yang di kasus kontrol ini. Ini contohnya, ini yang tadi. Nanti kalian bisa cek ya di PowerPoint yang saya upload juga. Nah, ini besar, misalnya OR-nya ketemu 3,2, besarnya resiko untuk menderita kanker prostat pada perokok 3,2 lebih besar dibandingkan dengan resiko menderita prostat pada yang bukan merokok. Gitu. Nah, ini cross-seksional ya. Cross-seksional itu jadi kita melihat hubungan antara penyebab dan akibat itu pada waktu yang sama. Pada kalau tadi kan ada arahnya. Cohort itu ke depan, kalau kasus kontrol ke belakang, kalau kasus seksional itu pada satu waktu. Jadi ada skema yang lebih gampang. Nah, ini yang saya lebih suka menjelaskan di skema ya. Jadi kalian nanti bisa lihat di PowerPoint-nya kalau ingin melihat deskripsinya satu-satu. Nah, bedanya apa? Kalau tadi cohort ya, dari terpapar, tidak terpapar, kemudian kita ikuti ada penyakit. Kalau kasus kontrol itu ada kasus, ada penyakit atau kasus, kemudian kontrol yang nggak sakit, kemudian kita teliti dengan kuesioner, misalnya kita tanya-tanya dengan
sorry, dari variabel-variabel yang ada. Nah, kemudian kita tahu nih faktor resikonya yang berhubungan apa. Nah, bedanya dengan cross-sectional, kita tuh misalnya, yang paling gampang gini, yang tadi stunting di kasus kontrol deh. Kita juga bisa membuat itu dalam studi cross-sectional. Bedanya adalah ketika kita penelitian di cross-sectional, kita belum tahu, kita meneliti penyebab dan akibat dalam satu waktu. Kalau tadi misalnya di kasus kontrol, kita kan sudah tahu siapa yang sakit, kemudian kita cari kontrolnya. Kalau di cross-sectional, kita belum tahu berapa yang sakit, berapa yang enggak. Nah, ini biasanya untuk kasus-kasus penyakit yang banyak. Kalau nggak banyak, yang banyak terjadi di masyarakat ya. Kalau makanya untuk menentukan desain juga harus hati-hati. Kalau nggak banyak, itu nggak ketemu kasusnya. Misalnya gini, yang banyak terjadi misalnya diare lah ya. Kalau diare itu, kalau stunting tuh agak nggak cocok dengan cross-sectional karena hanya berapa bukan penyakit yang sering gitu. Atau mungkin status gizi itu bisa ya, ada status gizi misalnya. Status gizi, bedanya misalnya kita hitung jumlah sampel. Kita mau meneliti cross-sectional faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Biasanya sampel di cross-sectional lebih besar daripada yang kasus kontrol. Misalnya dari 100 ya, kita dari 100, kita ambil dari sampel 100, itu ya 100 itu yang kita teliti. Kita belum tahu berapa yang di situ yang gizinya kurang atau normal misalnya gitu. Beda dengan yang kalau misalnya kasus kontrol kita sudah tahu berapa yang gizi buruk, kemudian kita mau kontrol yang gizinya bagus atau gizinya normal gitu. Gitu. Jadi kan harus pahami dulu konsepnya. Kalau di cross-sectional seperti itu. Jadi dari 100 itu kita nggak tahu mana yang nanti taunya adalah ketika kita penelitian. Kenapa istilahnya adalah kita mau meneliti paparan atau faktor risiko dan efek pada waktu yang sama gitu. Kita misalnya kita dari 100 misal, kita datang ke subjek penelitian nomor 1. Ya kita ukur gizinya, kemudian kita juga observasi faktor risikonya dalam satu waktu itu. Jadi misalnya kalian bisa bayangkan setelah dapat 100, misalnya kita dapat yang gizi buruk atau gizinya kurang dah. Gizi kurangnya misalnya 30, yang normal 70 gitu. Jadi kemudian kita analisis dengan variabel pengetahuan kah, konsumsi kah. Nah, itu dalam satu waktu. Kita belum tahu ketika kita belum penelitian, gitu bedanya. Jadi kan harus bedakan itu antara cohort, kasus kontrol, kemudian sama cross-sectional ini ya. Nah, itu yang kalian pahami ininya aja, konsepnya. Yang penting kalian paham di situ. Jadi nanti kalian untuk detailnya kalian bisa lihat di PowerPoint-nya ini. Ini kelebihan, ini kekurangannya. Jadi dari cohort, kasus kontrol, kemudian cross-sectional, ini memang yang lebih berkurang juga validitasnya karena memang kita faktor paparan dan efek itu kita meneliti dalam satu waktu itu memang lebih tidak valid gitu untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat gitu. Ini ada kekurangannya ya. Tidak praktis untuk meneliti kasus yang sangat jarang, jadi jangan pakai ini. Tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden, atau prognosis. Iya, karena kita hanya melihat dalam satu waktu itu. Dibutuhkan subjek yang besar tadi. Karena kalau kecil, kita bisa aja misalnya, cuma neliti 30. Lah, 30-nya gizinya bagus semua, atau gizinya normal semua. Yang nggak dapat apa-apa, nggak kejawab tujuan penelitiannya.
Ini kelebihannya, ini lebih cepat murah. Ini banyak kasus kontrol sama cross-sectional adalah idola desain-desain untuk penelitian-penelitian yang untuk skripsi yang cepat, yang apa ya visible untuk dilakukan. Ini langkah-langkahnya, pertanyaan penelitian, mendeskripsikan variabel, menentukan populasi sampel, pengukuran efek dan faktor resiko dalam waktu yang sama, kemudian menganalisis hasil. Oke ya, 3 itu ya. Kalian yang penting diagramnya kalian paham itu tadi. Kemudian ini yang eksperimental. Eksperimental kata kuncinya adalah intervensi. Jadi ada atau tidaknya intervensi. Jadi bukan berarti kalau kan ada yang kalau penelitian di lab itu selalu eksperimental, enggak mesti juga gitu. Ada penelitian-penelitian lab itu hanya untuk menggambarkan aja atau untuk mengidentifikasi ya saja, nggak mesti. Tetapi intinya adalah ada atau enggak perlakuan gitu. Apa yang kita perlakukan di subjek penelitian. Beda dengan yang tadi tiga desain itu kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya merecord atau merekam, mengobservasi apa yang ada di lapangan. Kita cuma untuk memilah antara kelompok yang terpapar, tidak terpapar pada cohort, kita memilah antara kelompok yang sakit dan tidak sakit. Ya memang itu yang ada di lapangan, nggak kita bikin-bikin gitu. Kita nggak suruh orang merokok gitu. Bukan loh ya, kalau di cohort itu memang orang yang merokok kemudian kita kelompokkan. Yang satu adalah kelompok yang tidak merokok gitu. Itu beda kalau kita suruh orang konsumsi apa kemudian kita cek. Nah, itu pakai ini eksperimental, misalnya ingin melihat pengaruh apa terhadap apa. Nah, itu ada eksperimental murni dengan mengontrol variabel secara ketat, ada yang kuasi eksperimen atau tidak mengontrol variabel terhadap secara ketat. Ada yang tadi itu penelitian yang di uji klinik, yang tadi di awal, yang untuk uji klinik, ada penelitian yang dilakukan di populasi atau community trial. Langkah-langkahnya, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Jadi semua analitik ada hipotesisnya ya, menentukan desain eksperimen, subjek penelitian, variabel data dasar, melakukan randomisasi. Randomisasi itu acak. Jadi kita memilih sampel tuh dengan cara random atau acak. Kenapa harus random? Agar semua populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut atau berpartisipasi dalam penelitian. Jadi harus random. Kemudian melaksanakan perlakuan atau intervensi, mengukur efek atau luaran. Kemudian analisis hasil. Ini kelemahan dan kelebihannya ya. Nah, ini lebih bagus lagi sebenarnya. Dapat memberikan bukti yang kuat terjadinya sebab akibat. Satu-satunya desain yang dipakai untuk meneliti obat-obatan baru, vaksin, obat-obatan, itu kita pakai eksperimen. Kemudian dengan dilakukannya randomisasi, maka bisa dapat dikontrol secara efektif karena faktor confounding akan terbagi secara seimbang. Jadi ini pentingnya randomisasi atau acak. Mampu memanipulasi variabel independen, kemudian inklusi, perlakuan, outcome telah gitu. Jadi lebih terkontrol kalau yang eksperimen. Mahal ya kalau tergantung ya ada di lebih mungkin memang agak lebih mahal dan memakan waktu. Tidak semua pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan desain eksperimental. Iya, kayak tadi misalnya merokok, orang kita nggak bisa menyuruh orang mau penelitian, kamu merokok berapa batang sehari, yang satu berapa batang sehari, itu nggak akan lolos etik gitu, tidak bisa diperbolehkan seperti itu. Kenapa kita menelitinya dengan desain yang kohort, hanya mengobservasi aja, dan orang itu memang secara bukan kita perlakukan untuk merokok, tapi memang orang itu sudah merokok gitu. Jadi kita bisa meneliti itu dengan studi yang observasi dengan yang tadi, yang ada pilihan 3 desain itu. Karena ada beberapa penelitian yang tidak bisa dilakukan dengan eksperimen.
cenderung membatasi skop penelitian, kemudian standar intervensi exposure mungkin berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya di populasi. Nah ini, di lab itu kan juga untuk studi eksperimen, misalnya di lab itu harus ada langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya uji klinik juga ada beberapa stepnya. Ada dari hewan coba, kemudian ada uji klinik 1, 2, 3 gitu. Nih. Saya kira itu ya, ada penjelasan, paling tidak ada gambaran dari studi analitik, dari jangan lupa 3 desain yang observasi, kemudian yang eksperimen ini. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan memberikan ada yang apa ya, informasi yang dapat diberikan pada kuliah hari ini. Terima kasih, saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.